Iya. Oke, sebelumnya perkenalkan kami akan mempresentasikan laporan progres hasil akhir final project berdasarkan buatan lanjut terkait ke klasifikasi jenis anjing menggunakan deep learning, penerapan CNN dengan arsitektur Inception V3. Ini dosen pengampunya Bapak Ainul Yakin MKOM, dan kelompok kami beranggotakan Dr. Muhammad Bintang Ti Pratama dengan NIM 22114813. Kemudian saya Jenderal Nicholas Tabu Bolon dengan NIM 22114856. Kemudian ada Fauzan Yahya Abiworo dengan NIM 22114870. Oke, yang pertama scroll ke bawah. Oke, pendahuluan. Ini latar belakang kita, klasifikasi jenis anjing adalah salah satu aplikasi penting dalam bidang pengolahan citra dan pembelajaran mesin. Mendeteksi dan mengklasifikasikan jenis anjing secara manual dari gambar seringkali memerlukan waktu dan keahlian khusus. Oleh karena itu, solusi berbasis teknologi seperti deep learning menjadi sangat penting untuk memberikan hasil yang cepat dan akurat. Dalam penelitian ini, digunakan metode CNN dengan arsitektur Inception V3 untuk mengklasifikasikan jenis anjing berdasarkan gambar yang ada. Arsitektur Inception V3 dipilih karena kemampuannya yang kuat dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasikan objek dalam gambar dengan presisi tinggi. Dengan penerapan metode ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam otomatisasi klasifikasi jenis anjing yang lebih efisien dan andal. Kemudian tujuan penelitian ini untuk mengembangkan model berbasis CNN yang mampu mengklasifikasikan jenis anjing secara otomatis dari gambar yang ada. Kemudian model ini diharapkan dapat memenuhi 3 kriteria, yaitu mengembangkan model CNN dengan arsitektur Inception V3 untuk klasifikasi gambar jenis anjing. Kemudian mengevaluasi kinerja model yang diusulkan dalam mengklasifikasikan jenis anjing dengan menggunakan berbagai metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Kemudian memudahkan untuk membedakan jenis anjing sehingga dapat mempermudah pemilihan treatment yang cocok berdasarkan jenis anjingnya. Oke, selanjutnya dataset. Ini datasetnya berisikan CSV dan gambar, namun yang kita gunakan di sini adalah gambarnya dengan format JPG. Ini terdapat kita mengklasifikasikan gambar ke dalam 70 folder, yaitu 70 jenis anjing yang berbeda berdasarkan jenis-jenis anjing yang terdapat pada dataset ini. Dataset ini terdiri dari 9.346 gambar dengan berbagai jenis anjing yang berbeda. Kemudian pembagian dataset ini terdiri dari 3 bagian, yaitu data training jumlah 85% digunakan untuk melatih model machine learning. Kemudian data validation jumlah 7,5% ini digunakan untuk mengevaluasi performa model selama training dan membantu mencegah overfitting. Kemudian di sini data testing 7,5% juga digunakan untuk menguji performa akhir model setelah proses training selesai. Kemudian format dan dimensi datanya. Ini format datanya yang kita gunakan JPG. Kemudian dimensi gambar. Setiap gambar dalam dataset diubah ukurannya menjadi 224 kali 224 pixel sebelum digunakan untuk melatih model. Kemudian dimensi fiturnya di sini kita mengubah gambar yang tadinya sesuai dengan dataset, kita ubah menjadi 224 kali 224 pixel. Dan di sini kita ubah menjadi array NumPy. Pada setiap gambar direpresentasikan sebagai tensor dengan dimensi yang sudah ditentukan. Oke, di sini kemudian ada
link datasetnya yang kita ambil dari Kaggle. Oke, bisa langsung ke Google Colab-nya. Ya, di sini yang paling awal kita melakukan import terhadap library yang akan kita gunakan dalam pengolahan atau image preprocessing kali ini. Kemudian kita melakukan mounting kepada Google Drive yang akan kita gunakan. Gunanya adalah untuk membaca dataset dari Google Drive yang akan kita gunakan. Ini kita sesuaikan path-nya berdasarkan di mana kita menyimpan dataset tersebut. Kemudian di bawah kita menentukan file. Ini kita simpan daftar path file gambar. Kemudian kita beri label atau kelas pada masing-masing gambar berdasarkan masing-masing directory name-nya yang dari Google Drive tadi. Kemudian kita menambahkan label kelas. Kemudian kita sesuaikan nama folder. Jika belum, kemudian menambahkan path gambar ke list file. Berikutnya kita shuffle menggunakan rshuffle files. Di sini kita mengacak urutan file untuk pelatihan yang lebih baik. Kemudian di sini kita import library lagi matplotlib. Untuk menampilkan 10 gambar pertama sebelum preprocessing kita gunakan plt figure size sama dengan 10. Ini kita akan menampilkan sampel sejumlah 10 gambar sebelum di preprocessing. Ya, mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Fauzan. Baik, saya akan melanjutkan untuk bagian pre-processing atau persiapan data sebelum diolah. Pada bagian ini kami menggunakan image data generator dari TensorFlow. Dan kami untuk melakukan augmentasi data secara real time selama proses pelatihan. Kemudian menggunakan fungsi visualisasikan data pixel gambar. Kemudian dataset pelatihan, validasi dan pengujian dibuat menggunakan flow from directory. Lalu kemudian dengan parameternya yaitu target size itu mengatur ukuran gambar menjadi 224 kali 224 pixel yang merupakan ukuran input yang sesuai. Kemudian parameter batch size itu menentukan jumlah sampel yang akan diproses dalam satu batch selama pelatihan. Untuk selanjutnya, yaitu untuk data validasi, kami tidak mengaktifkan shuffle agar urutan data tetap terjaga. Kemudian pada dataset pengujian, kami menggunakan batch size 1 untuk melakukan evaluasi model secara individual pada setiap gambar. Bisa dilihat bagian bawahnya untuk hasilnya. Kemudian untuk bagian selanjutnya, yaitu memvisualisasikan hasil processing. Kita akan menampilkan 10 gambar sampel. Setiap gambar akan ditampilkan dalam 2 subplot, yaitu gambar asli dan gambar yang telah dinormalisasikan. Proses normalisasi dilakukan dengan mengubah tipe data gambar menjadi numpy array dan bagi setiap nilai pixel dengan 255. Normalisasi ini merupakan langkah penting dalam preprocessing gambar pada deep learning karena sebagian besar model deep learning itu mengharapkan input data dalam rentan nilai tertentu, yaitu biasanya antara nilai 0 dan nilai 1. Kemudian dengan normalisasi data ini juga kita membantu model untuk belajar dengan lebih efisien. Jadi sangat penting sekali untuk bagian preprocessing data ini, untuk normalisasi datanya. Kemudian di bagian bawah juga bisa dilihat untuk hasilnya, yaitu gambar
gambar aktualnya, gambar data, dan gambar yang telah dinormalisasikan. Kemudian untuk bagian selanjutnya, yaitu kita menggunakan Inception V3 sebagai base model karena arsitekturnya itu telah terbukti efektif untuk tugas pengenalan gambar. Kemudian dengan mengatur parameter include top sama dengan false, kita menghilangkan lapisan klasifikasi terakhir dari Inception V3 karena kita akan menggantinya dengan lapisan klasifikasi yang telah kita sesuaikan sendiri, yang telah kita sesuaikan sendiri dengan jumlah kelas dan dataset yang kita gunakan. Kemudian lapisan-lapisan yang ada pada base model kita bekukan menggunakan trainable sama dengan false, yaitu itu digunakan agar bobotnya tidak diperbarui selama pelatihan. Jadi nilainya atau bobotnya tidak akan berubah selama pelatihan itu dilakukan. Hal ini digunakan, hal ini bertujuan untuk mempercepat proses pelatihan dan mencegah overfitting. Kemudian kita menambahkan lapisan global average pooling untuk mengurangi defensive fitur sebelum masuk ke lapisan full connected. Kemudian lapisan drop out digunakan untuk mencegah overfitting dengan secara acak menonaktifkan beberapa neuron selama pelatihan. Kemudian yang terakhir, lapisan dense dengan fungsi aktivasi softmax digunakan untuk output layer yang digunakan untuk menghasilkan probabilitas kelas. Mungkin cukup itu bagian model atau bagian preprocessing. Untuk hasilnya juga bisa dilihat di layar kaca. Kemudian ada sedikit juga tambahan. Proses pelatihan model dilakukan dengan menggunakan fungsi fit ya pada objek model. Kemudian parameter efforts kami menentukan yaitu sejumlah 10. Kemudian setiap efforts model akan memproses seluruh data pelatihan dan memperbarui bobot-bobotnya. Kemudian ada parameter validation data, yaitu digunakan untuk memberikan data validasi yang akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja model pada setiap akhir efforts. Kemudian dengan adanya data validasi, kita dapat memantau akurasi pada model yang memantau akurasi model pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya atau mencegah terjadinya overfitting. Mungkin cukup itu saja dari saya. Untuk bagian selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Niza. Baik, untuk bagian selanjutnya adalah evaluasi dari model yang telah dilatih. Jadi di sini terdapat dua grafik, yaitu grafik loss of epoch dan juga akurasi of epoch. Bisa dilihat di sini juga terdapat dua garis, yaitu berwarna biru yaitu training loss dan juga berwarna oranye yaitu validation loss. Untuk garis biru yaitu training loss, garis ini menurun secara signifikan seiring bertambahnya epoch. Ini menunjukkan bahwa model semakin mampu memprediksi data pelatihan dengan lebih baik. Kemudian untuk garis oranyenya atau validation loss-nya, validation loss ini cenderung tidak stabil, sedikit meningkat setelah beberapa epoch pertama. Ini bisa menjadi tanda-tanda bahwa model mulai overfitting terhadap data pelatihan setelah beberapa epoch. Kemudian untuk grafik yang akurasi over epoch-nya, yang garis biru itu adalah training akurasinya. Untuk training akurasi ini, data pelatihan meningkat dengan cepat dan juga mencapai hingga nilai mendekati 98%. Ini menunjukkan bahwa model sangat akurat pada data pelatihan. Kemudian untuk garis oranye yaitu validation akurasi, untuk akurasi pada data validasi mencapai sekitar 94% pada awalnya, tetapi stagnan dan sedikit menurun setelah beberapa epoch. Ini menunjukkan bahwa model mungkin sedikit kesulitan generalisasi pada data baru. Kemudian untuk evaluasi selanjutnya yaitu menggunakan classification report. Bisa kita lihat di sini sebagian besar dari kelas-kelas yang ada itu mendapatkan precision, recall, dan juga F1 score-nya sempurna yaitu 1. Tetapi juga ada beberapa yang
mendapatkan nilai presisi recall dan event score-nya cukup rendah seperti pada kelas Bulldog ini hanya sekitar 62%, 80% dan 10%, terus juga ada pada Kokapu yang hanya 70-an%. Kemudian untuk rata-rata untuk akurasinya, kami mendapatkan akurasi sebesar 96%, sehingga bisa dikatakan bahwa model ini dapat memprediksi atau mengklasifikasikan data gambar anjing dengan baik. Kemudian untuk evaluasi yang ketiga yaitu menggunakan confusion matrix. Bisa kita lihat di sini, ini adalah gambar untuk confusion matrixnya. Gambarnya cukup sedikit berantakan karena memang kelasnya yang sangat banyak, yaitu 70. Bisa kita lihat di sini untuk garis diagonalnya itu kebanyakan berwarna biru tua, yang itu menandakan bahwa semua gambar yang ada di dalam kelas tersebut dapat diprediksi dengan atau diklasifikasikan dengan benar, yaitu untuk yaitu berjumlah 10, di mana setiap gambar pada folder tes itu ada 10 juga. Kemudian ada beberapa juga yang kotaknya berwarna biru muda, ya ini menandakan bahwa masih sedikit terdapat kesalahan pada prediksi. Ya, seperti ini terdapat hanya 6 saja dan 7, kemudian ada 9, sehingga tidak sempurna dalam memprediksi keseluruhannya. Dan juga yang terakhir ini adalah fungsi adalah untuk mendeteksi, memprediksi gambarnya. Bisa kita lihat di sini, ini adalah contoh gambarnya, yaitu aktualnya Bull Terrier. Model dapat memprediksi kalau ini adalah jenis Bull Terrier. Kemudian Boxer diprediksi Boxer, Labrador diprediksi Labrador, Pitbull diprediksi Pitbull, dan juga seterusnya. Mungkin cukup sekian dari kami. Jika model kami ada masih beberapa kesalahan atau mungkin kata-kata kami juga masih terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.